Pak Excel, ini McDonald-nya sudah siap. Taruh aja di meja dulu. Uang kembaliannya untuk saya ya. Ya ambil aja. Makasih. Yo. Excel Indrawan, selamat malam. Ini Alma, Mas. Alma? Apa kabar, Al? Sorry, Mas. Saya nggak bisa ngobrol lama-lama. Tujuan saya telepon Mas, karena ada beberapa pertanyaan yang saya pengen tanyain ke Mas. Ada apa, Al? Sebenarnya, Mas percaya nggak sih kalau Mas Kor itu yang telah menghamili saya? Kenapa tiba-tiba kamu tanya gitu, Al? Udahlah, tolong jawab pertanyaan saya dulu. Kalau enggak, Mas jangan coba-coba deh datang ke rumah saya lagi. Akal saya mengatakan, saya percaya. Tapi sebagai adiknya Mas Kori, perasaan saya tidak bisa sepenuhnya menerima 100% kenyataan ini, Al. Makasih Mas atas kejujurannya. Tapi asal Mas tahu, ibunya Mas sendiri pernah ngomong ke saya kalau Mas Kori itu ternyata mandul. Dan kalau begitu, berarti saya harus balik lagi dari nol kan? Berarti saya harus mencari orang yang benar-benar telah menghamili saya. Dengan begitu, saya memang layak untuk dituduh yang enggak sama ibunya Mas. Iya kan? Begini, Al. Waktu itu saya lihat sendiri Mas Kori bertahan. Dia mengaku kalau dirinya itu tidak mandul. Dan dia mati-matian menuduh lab itu telah melakukan kesalahan. Dari situ saya percaya kalau Mas Kori benar-benar tidak mandul. Tapi masalahnya, Al, dia tidak bisa membuktikan kalau dirinya itu tidak mandul. Kecuali membuat dia mengaku telah menghamili saya. Iya. Tetapi dia tidak mungkin melakukannya. Kalau begitu, kenapa dong Mas Kori memeriksakan dirinya ke laboratorium? Mas Kori sudah lama menikah. Dan dia tidak punya anak. Istrinya mengaku sudah sering periksa. Dan dinyatakan tidak mandul. Makanya istrinya mendesak Mas Kori agar segera memeriksakan diri. Mas, kira-kira mereka ada niatan gak ya untuk adopsi anak? Adopsi? Aduh Mbak, maaf banget ya. Aduh, saya tuh tadi bener-bener ngelamun. Enggak apa-apa. Saya yang tadi agak ngelamun, jadi saya nginjek remnya terlalu mendadak. Udah dong Mbak. Aduh jangan Mbak, bener deh. Ini kan salah saya nih Mbak. Udah nggak apa-apa. Aduh, saya tuh bener-bener ya jadi orang goblok banget. Sampai-sampai saya bisa ketipu. Loh, memang kenapa Mbak? Iya, gini loh Mbak. Kakak tiri saya, ibunya anak ini, tadi kan minta tolong saya buat jagain ini anak di lobi. Terus saya tunggu sampai setengah jam kok nggak datang-datang. Nah, saya udah mulai curiga Mbak. Makanya saya turun ke bawah sini, saya cariin mobilnya. Ternyata udah nggak ada Mbak.
Aduh, bener-bener saya bingung banget. Belakangan saya kayaknya baru sadar, Mbak. Jangan-jangan kakak tiri saya itu emang niat ninggalin anak ini. Aduh. Kok gitu? Emang sebenarnya kenapa sih, Mbak? Waduh, ya nggak tahu lah, Mbak. Kakak tiri saya itu akhir ini memang bingung. Soalnya dia ditinggal sama suaminya sendiri. Ditipu malahan. Aduh. Tapi sekarang saya yang bingung loh, Mbak. Gimana caranya saya ngerawat anak ini? Coba ya ada orang yang mau ngambil anak ini. Ambil aja lah. Sama saya juga pasti nggak kerawat kok. Saya jadi ngelantur ya, Mbak ya. Yaudah, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Saya ngerepotin. Ayo saya pergi dulu, Mbak. Permisi. Maaf, Mbak, ngerepotin. Sebentar, Mbak. Benar, Mbak mau ngasihin anak itu ke orang lain? Iya, Mbak. Emangnya kenapa? Boleh saya tahu nama Mbak? Saya Tina. Nama saya Melita, Mbak. Kalau boleh, saya ingin membantu nemuin orang yang saya anggap bisa melihara keponakan Mbak ini. Kasian kan Mbak, bayi cakep kayak gini kalau nggak ada yang melihara. Oh, jadi Mbak Tina itu punya panti asuhan ya? Oh, bukan. Aduh, gimana ya? Mending saya nggak usah muter-muter ya Mbak ya. Terus terang, saya ini kebetulan sedang nyari anak Mbak untuk saya pelihara. Oh, tapi saya nggak ngerti Mbak. Maksudnya dipelihara sebagai apa sih Mbak? Ya, pengennya sih seperti anak saya sendiri Mbak. Tapi itu juga kalau kakaknya Mbak mengizinkan. Waduh Mbak, kalau soal itu sih saya belum kepikiran. Soalnya gini loh Mbak, yang paling penting buat saya tuh nomor 1, gimana caranya anak ini supaya selamat. Itu aja Mbak. Kalau gitu, boleh saya tahu nomor telepon Mbak? Jadi, Mbak Tina bener-bener mau nolongin saya? Halo, Mbak Almanya ada? Oh, Mbak Almanya nggak ada. Ya udah. Ada pesan? Enggak. Makasih ya. Mbak, barusan aja Pak Excel telepon. Pesannya apa? Nggak ada pesan apa-apa. Tadi Pak Renali juga telepon Mbak jam 11. Nggak ada pesan apa-apa juga? Nggak ada. Yuk. Box dulu ya sayang ya. Mana boleh? Ti, nanti kalau ada yang nelpon, terus cari orang yang namanya Melita, bilang aja ada ya. Oh, iya. Terus kamu langsung kasih ke saya. Tapi kalau sayanya pas lagi nggak ada, ya kasih tahu aja Bu Melitanya lagi pergi gitu. Oh, iya. Ya? Nih, sayang, bobo dulu ya. Melita. Ada apa sih kamu? Emang nggak boleh malam-malam senyum? Ya, abis nggak seperti biasanya aja. Ada apaan sih kamu? Aku udah nemuin, Kor. Nemuin apaan? Nemuin anak angkat. Cakep banget deh, Kor. Pokoknya kalau kamu lihat, pasti deh kamu langsung jatuh cinta. Ketemu di mana? Di mall. Di mall. Di mall pusat perbelanjaan. Iya, aneh kan? Keluar masuk panti asuhan, gak pernah dapet. Dapetnya malah di mall, Kor. Gimana ceritanya? Alma juga nggak tahu loh Mas, kenapa tiba-tiba aja Alma bisa berakting depannya Tina. Tapi ya begitulah, pada kenyataannya dia percaya. Malahan dia nanya nomor teleponnya Alma, ya Alma kasih aja. Terus dia juga ngasih tahu nomor teleponnya dia sendiri. Kamu juga ngasih alamat rumah ini? Ya enggak lah, Alma nggak ngasih alamat rumah ini. Kalau memang dia serius mau ngambil si Ninda,
Ya biar aja dia telepon ke sini. Nanti kita janjian mau ketemu di mana. Yang jelas bukan di sini. Tapi menurut kamu apa dia benar-benar serius? Kelihatannya sih serius, Mas. Apa kamu sudah siap pisah dengan Ninda? Alma belum kepikiran sampai sana, Mas. Buat sementara, mudah-mudahan Alma bisa. Atau kamu menganggap Ninda anaknya Cory, maka kamu ingin menyerahkan Ninda ke Cory? Enggak, Mas Sabri. Biar bagaimanapun, Ninda adalah darah daging Alma, Mas. Dia keluar dari rahimnya Alma lewat perjuangan antara hidup atau mati. Jadi biar sampai kapanpun, Ninda tetap anaknya Alma, Mas. Tapi gimana kalau tiba-tiba orang tuanya datang dan mereka minta anaknya kembali? Nah, justru itu yang mestinya kita segera bicarakan sama yang namanya Melita itu, Kor. Kalau memang benar dia bilang bahwa anak itu sengaja dibuang sama orang tuanya, ya udah, masalahnya kan jadi lebih sederhana, Kor. Iya kan? Atau malah bisa jadi sebaliknya? Kalau gitu, mending secepatnya aja kita ketemu sama Melita, oke? Kamu kapan ada waktu? Kapan aja aku bisa kok. Kamu aja yang ngatur lah. Halo, Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan Mbak Melita? dengan siapa? Mbak Melita? Mbak Melita. Oh, maaf. Ada. Tunggu sebentar ya, Mbak. Mbak. Ada telepon, Mbak. Dari? Dari yang nanyain Mbak Melita. Oh ya, kamu jaga Ninda dulu ya. Hati-hati. Iya, Mbak. Halo, selamat pagi. Mbak Melita? Iya, saya sendiri, Mbak. Begini, Mbak. Saya sudah bicara dengan suami saya. Dan dia sangat tertarik. Kami sepakat untuk bertemu dengan Mbak Melita langsung. Maaf nih Mbak Tina, yang mau ketemu nanti Mbak Tina sendiri atau? Berdua, saya dengan Mas Cory. Cory itu nama suami saya. Mbak Melita kapan ada waktu? Saya belum bisa kasih jawaban nih Mbak. Soalnya... Oh, nggak apa-apa. Mbak Melita kan tahu nomor telepon saya. Nanti kalau Mbak Melita udah bisa ngasih kepastian, telepon saya aja. Bisa kan? Iya, bisa Mbak. Terima kasih, selamat pagi. Iya, sama-sama Mbak, kembali. Tadi temennya Alma, Pak. Orangnya belum bisa ngasih kepastian, Mas. Ninda.
Jangan rewel ya, nanti kalau ikut papa ya. Gak lama kok sayang. Nanti mama pasti jemput Nina lagi. Kita pasti ketemu lagi sayang.